Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, yang di tangan Allah lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang sempurna secara mutlak. Dialah yang memberlakukan urusan dalam alam ciptaannya, serta Dialah yang menguasai atas segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang mengalahkan atas kehendaknya. Maka salah satu dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjelaskan pada ayat kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Allah subhanahu wa ta'ala, Dialah yang menciptakan kehidupan, sehingga kehidupan itu berasal dari Dia. Kehidupan merupakan manifestasi dari zatnya yang maha hidup, sehingga kehidupan ini selalu kekal. Kehidupan ini hanya pindah dari satu alam ke alam yang lain. Dari kehidupan yang ada di alam rahim, kemudian di alam dunia, lalu di alam kubur, berlanjut di alam barzakh. Setelah itu hari kebangkitan, manusia setelah dibangkitkan diproses lalu manusia diperintahkan untuk berjalan di atas sirat. Terakhir manusia ditempatkan dalam surga atau ditempatkan dalam api neraka. Ammal hikmatu minal hayati fid dunya tsummal mauti tsummal ba'di wa iya an tuzhara af'alul insani fi dunyahu wa yutab 'alaiha aw yu'aqaba fi akhirati. Apa hikmah dari arti kehidupan? Sudah kita jelaskan bahwa kehidupan itu tidak hanya terbatas dalam kehidupan dunia. Kehidupan di dunia adalah tempat untuk berkarya, walikaulihi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Maka apabila manusia menginginkan hasil dari karya pada saat dia berbuat sesuatu di alam dunia, maka manusia akan melihat hasil karyanya kelak di hari kemudian, karena dunia ini sebagai mazra'atul akhirah. Setelah itu manusia disentuh dengan kematian. Manusia hidup di alam kubur,
Alam kubur merupakan salah satu dari arti kehidupan. Manusia di alam kubur hidup dan diberi rezeki. Jelasnya kehidupan di alam kubur itu merupakan salah satu dari arti kehidupan yang nyata. Manusia merasakan arti kesenangan dan merasakan pula arti kesusahan. Kembali ba'di. Setelah itu manusia kelak dibangkitkan dari liang lahat. Ini kehidupan yang lebih sempurna dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Maka amal perbuatan manusia yang dilakukan ketika berada di dunia, maka pada saat itu manusia benar-benar akan merasakan apakah amal perbuatan itu diberi pahala ataukah amal perbuatan itu mendapatkan siksa. Yang jelas manusia diberi kehidupan. Kehidupan itu merupakan nikmat yang tidak terhingga dan manusia kelak akan bertanggung jawab. Apakah manusia bersyukur ataukah manusia tidak bersyukur? Wa fil hadits anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina tala hadhihi al-ayata fassaraha biqaulihi ayyukum ahsanu aqla wa arwa'u an maharimillah wa asra'u ila ta'atihi. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika membaca Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kepada kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Beliau membaca ayyukum ahsanu amala ayyukum ahsanu aqla. Siapa di antara kamu yang paling sempurna akalnya? Wa arwa'u an maharimillah. Siapa di antara kamu yang menjaga dirinya dari barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asra'u ila ta'atihi. Siapa di antara kamu yang paling bergegas taat kepadanya? Ini menunjukkan perbuatan yang paling baik amalnya. Perbuatan yang paling baik amalnya itu akalnya tentunya sempurna. Orang yang memiliki akal yang sempurna, maka dia akan berbuat baik. Tentunya dia akan menjaga dirinya tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Begitu juga dia akan bergegas melakukan kebaikan atau perbuatan taat. Wa aylan min athari 'alamatihi ta'ala annahu allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير. Merupakan salah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Dan kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka semua alam ciptaan itu serasi, memiliki keseimbangan.
Itu sebagai manifestasi bahwa penciptanya itu sempurna. Penciptanya itu agung, penciptanya itu besar. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Tumarji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Kemudian pandanglah berkali-kali, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan lelah, payah. Jadi semakin ciptaan yang diciptakan oleh Allah dianalisa, itu akan menunjukkan keagungan Dia, kebesaran Dia. Justru manusia tidak berdaya. Para ilmuwan akan percaya bahwa di balik ini semua ada kekuatan yang tidak terhingga. Dialah yang menciptakan alam ciptaan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Dijelaskan pula dalam surat At-Talaq ayat 12. Allah berfirman, allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah yang menciptakan 7 langit, dan Dia seperti itu pula menciptakan bumi. Maka Dia menciptakan 7 langit dan Dia menciptakan 7 bumi. 7 lapisan langit itu yang terdekat dengan bumi disebut troposfer, memiliki jarak dengan bumi 16 km. Setelah itu stratosfer memiliki jarak dengan bumi antara 16 km sampai 48 km. Setelah itu ozonosfer memiliki jarak dari 48 km sampai 80 km. Maka pada lapisan ini Dia mengembalikan sebagian besar sinar ultraviolet dan radiasi bahaya lainnya. Itu semua untuk kehidupan manusia, supaya manusia tidak terganggu. Lapisan keempat, ionosfer. Maka lapisan tersebut juga berada pada jarak yang sama, 48 km sampai 80 km. Lapisan yang kelima, termosfer. Maka lapisan tersebut di atas mesosfer, jaraknya dari bumi 80 km sampai 483 km. Lapisan keenam, ionosfer. Dalam lapisan tersebut maka dibentuknya gas-gas pada lapisan ini. Kemudian yang ketujuh, eksosfer. Bagian terluar dari atmosfer yang membentang dari sekitar 480 km dari bumi sampai 960 km. Kemudian yang kita sebutkan tadi adalah lapisan langit. Lapisan bumi dari 0 sampai 40 km
Itu disebut sebagai kerak bumi. Lapisan yang kedua 40 km sampai 400 km disebut sebagai mantel atas. Lapisan ketiga 400 sampai 650 km disebut zona transisi. Lapisan keempat dari 650 km sampai 2700 km disebut mantel bawah. Lapisan kelima dari 2700 km sampai 2890 km disebut lapisan D. Lapisan keenam dari 2890 km sampai 5150 km disebut inti luar. Dan lapisan ketujuh dari 5150 km sampai 6378 km disebut inti dalam. Maka ini sebagai pengakuan para ilmuwan yang didahului oleh keterangan Al-Quran 1400 tahun yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 7 langit dan menciptakan seperti itu pula 7 lapisan bumi. Maka tentunya lapisan-lapisan tersebut yutabiqu ba'luha ba'lan fi diqqatis sun'i, memiliki ukuran yang cermat, ukuran yang tepat dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Wal ma'na haqqik wa tafahhas wa ta'ammal jayyidan. Jadi semua alam ciptaan itu hendak memberikan tegur sapa kepada kita supaya kita mencari, berpikir, apakah itu semua terjadi sudfatan, secara tiba-tiba. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur. Tentunya tidak. Itu semua menunjukkan kebesaran Dia, keagungan Dia, bahwa di balik itu semua ada pencipta, dan penciptanya lebih jelas dari semua yang diciptakan. Wa awidin nazara marratin wa marratin fi khalqil kainati fa innaka la tara wa lan tara illa al-hikmata wad-diqqata wan-nizama wal-insijama wat-tanasuba wat-tanasuqa fi kulli syai'. Maka ketika Anda perhatikan berkali-kali di alam ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda tidak akan melihat alam ciptaan itu kecuali kebesaran Allah, kecuali keserasian, keteraturan yang menunjukkan bahwa alam ciptaan yang teratur itu ada zat yang mengatur. Alam ciptaan yang memiliki ukuran secara cermat dan tepat itu menunjukkan ada zat yang menghendaki serta yang melakukannya. Abadan la tafawuta fi itqan as-sun'i wala khalala wala naqasa fi syai'in min asghari saghirin ila akbari kabirin. Maka semua di alam ciptaan itu memiliki keserasian, memiliki makna
bahwa penciptanya itu maha besar, tidak ada kekurangan, dan tidak ada yang tidak serasi, dari mulai ciptaan yang paling kecil sampai ciptaan yang paling besar. Itu menunjukkan keagungan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, dan dialah adalah zat yang sempurna secara mutlak.